Cek cek 1 2 3. Cek cek 1 2 3. Cek cek cek. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita, amin. Amin. Yang di rumah, halo, shalom, selamat pagi. Ada siapa aja itu? Bu Rumondang, selamat pagi. Ibu Suliati, selamat pagi. Ada Bu Cherry juga. Bisa lambaikan tangan ya, bisa dibuka kameranya. Ada Pak Gultom juga. Selamat pagi Pak Gultom. Yang di rumah penuh sukacita, amin. Amin, haleluya, terima kasih. Kita mau membawa hati, kita mau membawa pikiran kita untuk menyembah, untuk dekat dengan Allah yang hidup. Karena kita semua percaya bahwa Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyambamu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Oh Tuhan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Kami mau berseru, doa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud
hadirat-Mu saja Tuhan yang memenuhi setiap kami. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Mari angkat tangan kita. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan, kami sembah. Mari sembah Dia. Roh-Mu tercurah, hadirat-Mu nyata. Mari sembah Dia, karena Dia begitu baik. Biarlah hadirat-Nya yang melingkupi kita. Terima kasih. Glory, glory. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau duduk diam untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi. Pakai setiap kami untuk menjadi Allah. Dalam nama Tuhan, kami mau memuji genap hati. Haleluya, amin. Amin. Ada sukacita saudara? Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu yang di gereja bangkit berdiri. Sungguh nyata kasih Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita. Dia ada setia bersama kita selalu. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, Engkau yang terindah.
katakan, seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Tuhan yang termegah. Walau badai menghadang, biarpun bumi bergoncang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Mari katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Hatiku hanyalah untuk-Mu. Biar musik memuji Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Siap-siap, mari kita katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata di sepanjang hidupku. Hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Terima kasih. Begitu besar Tuhan kasih pengampunan Allah Bapa untuk kita, para umat berdosa. Dia telah mendatangkan Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Pengampunan yang diberikannya sungguhlah sempurna. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Kau telah membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku.
Tuhan. Kami Tuhan Yesus, ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya akan menyapa yang ada di rumah. Dari sini tidak kelihatan, mungkin ada Kak Vina, selamat pagi. Bu Suli mungkin, Bu Ceri, Pak Gultom, atau mungkin ada Ibu Rumondang, ya maaf. Ya. Dan mungkin ada yang lain. Ya, saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan, dan terlebih pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tidak boleh saudara lewatkan. Mari persiapkan Bapak Ibu yang ada di gereja atau yang ada di rumah, kita akan siapkan Alkitab kita akan baca di, saudara ya saya siapkan, saya tidak pakai Alkitab buku karena tulisannya kecil-kecil, mata saya sipit. Kok error HP ini. Minta tolong Pak Kris, saya kondaan. Yang besar kayak biasanya. Terus ya saudara bisa simak ya, akan saya baca dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka, di antara berdua saudara, dan termasuk bapaknya, ayahnya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya,
Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia didapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya, saya mau mengingatkan apa yang sudah disampaikan Pak Gembala minggu yang lalu. Dan mengingatkan, mengasihi Tuhan itu begini, lebih mudah mana, mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Kemarin kan begitu pertanyaannya, sudah dijawab kan? Kita kembali kepada Alkitab. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, hari ini tak tambahi saudara ya, mengampuni itu gampang apa sukar? Mudah atau sulit? Sulit ya? Ya, sulit atau mudah itu tergantung bagaimana kita mengenal Bapa kita di surga. Tergantung kita masing-masing. Tapi sulit atau mudah ini sesuatu yang wajib kita lakukan saudara. Karena ini adalah mengampuni itu syarat. Target kita itu memerintah bersama Kristus. Target kita itu tidak hanya di surga tapi memerintah. Kita itu harus sempurna seperti Bapa adalah sempurna saudara. Jadi ini syarat yang harus kita kerjakan setiap hari. Target kita itu surga, memerintah. Jadi mau tidak mau ini perintah yang wajib yang harus kita lakukan. Yaitu mengampuni. Jadi berat atau ringan pilihan saudara dan saya. Saudara ya, hari ini kenapa kok Tuhan pakai perumpamaan yang begitu kelihatannya jelimet saudaraku? Selama ini mungkin kita dengar apa ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mungkin pikiran kita Yesus disalib ya, menebus dosa kita terus enak gitu. Enggak. Tetapi melalui perumpamaan ini saudara, di sini menjelaskan seperti apa sih isi hati Allah. Bapa kita di surga seperti apa? Di sini dijelaskan secara rinci, dan nanti saya jelaskan satu persatu. Sangat jelas saudara ya, apa yang menjadi karakter Bapa. Apa yang menjadi teladan untuk kita saudaraku ya. Bukan si bungsunya. Kalau boleh saya ceritakan sedikit ya, kisah si bungsu itu tadi.
Ada seorang ayah memiliki 2 anak, si bungsu dan si sulung. Si bungsu ini meminta bagiannya, sebetulnya belum waktunya. Dia sudah mengawali dengan tidak benar, dengan kesalahan, tapi dia meminta dan bapak ini memberikannya. Akhirnya dia pergi, sebelum pergi dia menjual dulu. Setelah menjual, dia pergi jauh ke negeri yang jauh dan dia berfoya-foya dengan di sana berfoya-foya, bersenang-senang, menikmati apa yang sudah dijualnya, terutama uang ya. Karena bersenang-senang, lakukan dosa dan sebagainya, dengan kata lain sudah rusak kalau saudara baca di situ. Dan akhirnya timbullah bencana di situ, yaitu kelaparan. Dia mulai melarat saudara ya. Habis yang tadinya mungkin bawa bekal, bekalnya sudah habis, sudah dijual juga. Dia langsung ambil keputusan kerja di situ ya, kerja kepada majikan, disuruh nunggu babi. Kepingin makan aja tidak bisa, repot sudah ya, suruh makanan babi saja tidak bisa. Artinya sudah benar-benar melarat. Kalau miskin masih mending, ya miskin masih mungkin makan 1 kali, tapi kalau melarat ya sudah, mungkin bajunya tidak ganti saudaraku ya. Tetapi di sini, saudara ya, tapi di ayat yang ke-17 saudara ya, dia mulai menyadari saudara, menyadari keadaannya saudara. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah. Di situ masih sudah sadar saudara, dengan pikirannya kesadaran penuh bahwa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini kelaparan. Aku akan bangkit. Masih rencana saudara, belum ya, masih rencana. Dia mau bangkit saudara. Saya mau ngomong ke Bapakku lah. Saya mau bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan aku akan berkata demikian, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga. Tapi dia masih istilahnya ngomong saja, belum bertindak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak, jadikan aku sebagai seorang upahan saja. Baru di ayat yang ke-20 saudara, maka bangkitlah dan pergi kepada bapaknya. Di sini saudara yang menjadi penekanan saya di sini saudara, seperti apa sih kasih Bapa itu? Karakter Bapa itu seperti apa? Karakter yang harus saudara dan saya miliki, kesempurnaan penuh di dalam pengampunan yang hanya dimiliki oleh seorang Bapa di surga. Ini yang harus kita miliki saudara. Karena kita syarat kita supaya nyampe ke sana, kita memerintah bersama Kristus, kita harus sempurna seperti Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna saudara ya. Amin. Oke. Dari ayat 20 ini yang pertama, karakter Bapa yang pertama saudara, yang perlu kita perhatikan. Di ayat 20 ini ada 3, akan saya bagikan pada pagi hari ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, si bungsu ini ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, bisa saya peragakan begini. Ketika si bungsu ini mau pergi, keadaannya seperti apa? Mungkin seger kayak Pak Mono gitu ya. Karena bawa uang, ya, bawa uang banyak. Oke? Bawa bekal, pasti bajunya banyak. Intinya bawa bekal, seger. Nah, setelah dia ambil keputusan mau pulang kepada Bapa, mau pulang, enggak mesti pikirannya diterima enggak ya? Ada ketakutan pasti. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, sifat Bapa, karakter ilahi, karakter surgawi ini itu nampak kepada Bapa ini saudara. Ayahnya telah melihatnya. Nah, ulangi saya ulangi. Ketika masih jauh, perhatikan. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ketika masih jauh,
Bapak ini sudah melihat, ini loh karakter Bapak kita. Tidak lupa, selalu ingat kepada si bungsu yang sudah tidak karuan tadi, rusak. Termasuk sama kita yang kelakuan tidak karuan, tapi masih ingat sampai detik ini. Tahan dulu ya sampai di sini ya. Masih ingat. Yang kedua, masih ayat 20, jadi karakter Bapak yang pertama ada 3 bagian. Yang kedua, ayat lalu tergeraklah hatinya berkasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia di situ itu ya. Ayahnya ini berlari mendapatkan dia. Artinya apa? Mendahului. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak ini menjemput si bungsu ini ketika si bungsu belum ngomong. Ya, belum ngomong, masih dalam rencana, masih dalam perjalanan. Ayah ini tadi sudah melihat, artinya mengingat siapa si bungsu itu. Yang kedua, mendahului memberi hormat, mendahului mengampuni. Ini yang kedua saudara. Yang ketiga, ini masih ayat yang ke-20. Dia lalu, yaitu Bapak ini, ayah ini merangkul dan mencium dia. Ya. Merangkul dan mencium dia. Saudara, kalau di Injil yang lain, Yesus sering dikritik oleh ahli Taurat ya. Ngerangkul, makan bersama dengan orang pendosa, dikritik oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi kan begitu. Saya pakai ilustrasi supaya gampang saudara ya. Misalnya begini, gembala punya salah sama saya, misalnya ya, contoh. Punya salah sama saya sakit hati, saya marah gitu ya. Terus tak sanggong sama aku, tak sanggong. Tak enteni meneh minggu ibadah. Tak cegat biasanya mulai teko kono nang gereja iku. Teko ndi? Nang makam. Tak seret. Tak rangkul, tak ciumi. Apakah begitu saudara? Enggak begitu saudara. Ini bukan tindakan radikal, ini radiasi ini namanya. Menimbulkan ya ini enggak jadi ke gereja nanti ya. Artinya di sini tuh melupakan saudara. Bapak ini sudah melupakan apa yang sudah diperbuat oleh si bungsu. Sehingga dia mau merangkul, yang namanya lupa, merangkul langsung belakang kayak apa gak direken. Karena Bapak ini begitu mengasihi dia, melupakan. Ya, bisa nangkep saudara ya? Gak nangkep teman. Ya, jadi saudara, apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini saudara? Ya inilah kasih karakter ilahi, karakter surgawi yang dimiliki oleh Bapa di surga yang harus kita miliki. Kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tuh kebalik sebetulnya saudara ya. Kita tuh tidak lupa sama perbuatannya, kesalahannya orang. Ya, kita tidak lupa dengan kesalahan yang sepele istri kita mungkin, suami kita. Kesalahannya dieling-eling terus, ambek wonge lali. Padahal karakter Bapak tidak begitu. Bapak ini sudah dari jauh sudah melihatnya. Harusnya pangling saudara. Karena dia pergi najis, seger, wangi, kinyis-kinyis, pulang gembel. Harusnya pangling saudara. Tapi ini Bapak ini memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Jadi judul perikop ini saudara itu sebetulnya ciri-ciri orang yang mengampuni. Dan ciri orang yang mengampuni yang terdapat kepada Bapa kita di surga. Hanya pada Tuhan. Kita hanya meneladani, kita hanya meniru. Hari demi hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan supaya kita nyampe, kita memerintah bersama Kristus. Ya. Saudara, jadi kita melihat, kita harus mengingat kepada saudara kita yang kita mungkin punya seteru gitu ya. Crash gitu ya, entah itu dalam pelayanan atau dalam rumah tangga kita masing-masing, tetangga kanan kiri, rekan kerja di kantor dan sebagainya. Kita tidak boleh lupa sama orangnya saudara. Kita harus, yang kedua tadi apa? Mendahului, sama seperti Bapak ini, mendahului memberi hormat. Siapapun saudara, mungkin posisi saudara hari ini menjadi seorang suami yang sangat sempurna,
bisa memenuhi kebutuhannya, istri dan anaknya tercukupi. Posisi saudara di sini sebagai pemimpin rohani, posisi saudara sebagai mertua yang bisa menampung anak cucu. Perintahnya sama, saudara, harus mendahului, tidak usah ya, menunggu-nunggu. Aku ini yang benar, kamu yang salah. Kamu harus ke rumahku dulu. Tidak begitu, saudara. Ya, tidak begitu. Harus saling mendahului, memberi hormat dan melupakan apa yang sudah terjadi. Merangkul artinya melupakan. Bukan Bapak ini kompromi dengan dosanya seperti yang dikritik oleh para ahli Taurat, orang Farisi. Tidak salah, saudara. Tapi justru ini karena diperdamaikan lagi, dirangkul kembali. Kalau saudara lihat sepak bola, ya, kalau pertandingan sudah selesai, rangkulan. Insiden pasti terjadi dalam pertandingan, entah itu dengan timnya atau dengan tim lawan. Setelah itu ya sudah rangkulan selesai, insiden sudah selesai, sudah kalah ya kalah, yang menang ya sudah menang. Ya, jadi tidak boleh diingat-ingat lagi apa yang menjadi pelanggaran saudara kita, ya, karena ya dalam prakteknya memang sulit, saudara, ya. Kadang-kadang kita sampai Natalan, sampai Natalan berikutnya, bahkan sampai selama-lamanya. Waduh, repot ini nanti. Oke, di sini tidak ada. Amin. Kita akan lanjut, saudara. Jadi tadi yang pertama, ciri orang yang mengampuni, ciri orang yang hidup dalam pengampunan Tuhan. Yang kedua kita akan lihat di ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, di sini ada sebuah tanggung jawab. Jadi kita tidak sudah stop di situ ketika kita sudah mendapat pengampunan Tuhan, sudah diingat Tuhan, kita sudah Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita, Tuhan sudah lebih dulu datang kepada kita, Tuhan tidak mengingat-ingat apa yang menjadi pelanggaran kita. Di sini Tuhan tidak cukup di situ, pemberian Tuhan itu komplit sekali, saudara. Pengampunan Tuhan itu sangat sempurna, sangat-sangat sempurna. Jadi dalam ayat 22 ini ada 3 juga, saudara, kebenaran yang akan sampaikan. Saudara tidak usah tafsirkan 3 itu apa, enggak ya. Ini komplit, saudara, pemberian Tuhan itu tidak setengah-setengah, komplit. Dan di sini ada tanggung jawab kita. Tuhan tidak mau kita leha-leha karena kita sudah percaya Yesus, kita terus enak-enak. Di situ kita dikasih jubah, artinya dikasih tanda, dikasih cincin, dikasih sepatu. Artinya Tuhan merindukan kita terus semakin dewasa. Ada tanda yang beda. Kita dibedakan dari dunia yang tadinya si bungsu lama, si bungsu yang baru sudah datang. Manusia lama sudah hilang, sudah dibuang. Manusia yang baru itu datang. Ini kehendak Tuhan yang dirindukan Tuhan untuk kita lakukan itu. Kita harus beda, saudara. Pakai pakaian yang baru, jubah yang baru, pakaian baru. Tindakan kita baru, ucapan kita baru. Pola pikir kita mulai baru lagi. Kita sudah bukan lagi hidup dalam dosa, tapi kita lebih dewasa lagi. Amin. Di situ dipakai cincin, artinya kita tuh tangan kita dikasih cincin, bekerja buat Tuhan yang baik. Sudah mulai pikirannya tidak bulat di masalah itu terus. Tidak berhenti sampai kepada perlukan Bapak saja, dirangkul Bapak sudah saja cukup, enggak. Tapi kita dikasih sepatu juga untuk melangkah. Melangkah lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan, melangkah lebih lagi, maju. Tidak berhenti dalam masalah iku-iku, wae bulet. Ya, tidak begitu, saudara. Jadi apa yang diberikan Tuhan itu sangat sempurna, pengampunan begitu komplit, saudara, ya. Tidak hanya saudara diingat-ingat saja, saudara sudah diampuni, saudara sudah di dalam pelukan kasih Bapa, tapi ada tanggung jawab kita, saudara, ya. Jadi kita sudah mengenakan pakaian baru, jubah yang baru, sudah mulai hari ini, saudara, ya. Perkataan kita pun baru, pola pikir kita baru,
tindakan kita baru, tangan kita mulai rajin bekerja. Apapun yang kita kerjakan, semua itu hormat kemuliaan nama Tuhan. Rajin bekerja. Sepatu, kita melangkah lagi. Jadi sudah beda saudara, dulu si bungsu ini ketika masih berdosa ya seperti itu. Tapi ketika dia ada kerinduan Bapa, jangan berhenti di situ. Wah selamat, ayem, melok Yesus selamat masuk surga. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan setiap hari saudara. Yang ketiga, ya, saudara. Tadi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga sekarang kita akan buka di ayat yang ke-23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Pengampunan itu ada korban, saudara ya. Ini di sini ambillah anak lembu tambun ini. Lembu tambun lembu yang terbaik, korban terbaik, saudara. Karena begitu besar kasih Allah, Yesus sudah mati cukup untuk sekali saja sebagai tebusan bagi banyak orang. Siapa yang percaya akan beroleh hidup yang kekal, saudara. Jadi di dalam pengampunan itu pasti ada korban, saudara. Tapi hari ini saudara dan saya tidak perlu lagi, saudara ya, kita mencucurkan darah begitu, saudara ya. Tapi kalau mau ada yang potong kambing tidak apa-apa, sekedar bancaan. Ya tidak apa-apa, dibagi-bagi ya. Ya di sini kita harus berkorban dan bersukacita. Ini juga berat, saudara. Untuk zaman sekarang, saudara, hari-hari ini zaman itu berkorban yang seperti apa, saudara? Kalau dulu Yesus datang ke dunia ya disalib, merasakan sakit secara fisik, dia harus mencucurkan darahnya. Nah, sekarang apa yang menjadi tugas kita, saudara? Ketika kita sudah dalam pengampunan Tuhan, kita sudah di dalam anugerah Tuhan, kita sudah diselamatkan, hidup dalam Tuhan, sudah dalam pelukan kasih Bapa, apa yang kita lakukan, saudara? Seperti Yesus mengosongkan diri, kita pun harus berkorban, ya, mengorbankan diri kita, termasuk kita melepaskan pengampunan dengan sukacita. Itu adalah korban kita, saudara. Melepaskan hak kita, kita pikul salib, menyangkal diri, kita bermurah hati, kita rendah hati. Itu bagian dari pengorbanan kita. Pengorbanan zaman sekarang itu begitu, saudara. Jadi tidak seperti dulu lagi kayak Yesus, enggak. Tapi kita justru di sini juga berat. Semua itu menyakitkan daging kita, hobi kita, apa yang menjadi kesukaan kita itu kita tanggalkan ego kita, saudara ya. Jadi apa yang menjadi kesenangan kita itu kita harus tanggalkan, itu sakit, saudara ya. Itu menjadi jadi sukacita kita, kebanggaan kita. Komsel Daud pernah membahas tentang kebanggaan di dalam Tuhan ya. Pada waktu itu karena yang jawab itu saya tanya satu persatu, jadi saya masih ingat ya, ada Bu Lena, ada Pak Misto, ada Bu Ceri, Pak Aan absen waktu itu. Jadi, ketika itu saya tanya, Bu Lena, menurut Bu Lena itu apa? Kebanggaan di dalam Tuhan. Dia jawab, saya selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ini jawabannya Bu Lena. Ya. Bu Ceri juga menjawab begini, saya ini seumpama ranting. Saya itu harus melekat kepada pokok anggur yang benar, supaya tidak layu dan kering nanti dibuang dan dibakar. Oke. Pak Misto juga menceritakan pengalamannya, saudara. Pak Misto merasa sudah tua tapi diajari oleh seorang anak kecil dalam masalah sulap, dia akan bersulap, saudara. Tapi Pak Misto dengan segala dia terima, saudara, itu didikan itu masukan anak kecil diterima sebagai tambahan ilmu. Dari sini ada kerendahan hati, saudara. Dari jawaban ketiga ini berbeda-beda. Loh Pak Mono jawabannya apa? Tidak menjawab, menyimpulkan waktu itu. Sekedar menyimpulkan. Jadi ketika hamba ini jawabannya beda-beda, saudara, ya. Tetapi semuanya itu menyenangkan hati Allah, saudara. Menyenangkan Tuhan.
Ketika dengan kita segenap hati menyenangkan hati Tuhan, ini korban kita, saudaraku. Korban yang ya kelihatannya sederhana, tapi juga tidak gampang itu kita lakukan. Kita belajar rendah hati tidak semudah yang kita bicarakan teori itu, saudara. Ya, jadi itulah yang kebanggaan kita di dalam Tuhan. Menjadi kita korban kita kepada syukur kepada Tuhan dengan posisi kita yang oleh karena anugerah Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita sudah mendapat pengampunan yang begitu sempurna oleh Bapa dalam surga, sehingga kita pun harus berkorban melalui hidup kita masing-masing, melepaskan hak kita pikul salib, menyangkal diri, kita belajar rendah hati, kita bermurah hati kepada siapapun juga. Dan yang terakhir, saudaraku, ikat saja ya, yang ayat ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya, ini adalah si sulung, saudara ya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya, saudaraku, ketika kita mulai lebih lagi kepada Tuhan, kita mulai istilahnya lebih sungguh-sungguh lagi, saudara ya. Ketika kita mulai mempraktekkan karakter Bapa dalam hidup kita masing-masing, itu biasanya saudara enggak usah kaget lah, mungkin dalam keluarga atau dalam rekan sekerja kita dimanapun kita berada, pasti ada omongan, saudara ya. Ada omongan, ini semua, waduh, sok rohani gitu ya. Tuh, sok rohani, saya kira gak koyo dhisik gitu. Ya sama ini, seperti si sulung ini sebetulnya dia adalah yang terhilang juga, tapi yang sering diangkat oleh para pengkhotbah kan si bungsu ini yang terhilang, tapi si sulung ini juga terhilang. Dia kehilangan identitasnya, saudara. Padahal dia juga anak Bapa, ahli waris, saudara. Tapi dia malah protes, saudara. Dia tidak mengerti posisinya, saudara. Padahal si sulung ini juga ahli waris, anak Bapa, anak kandung Bapa yang berhak menerima. Tapi dia tidak ngerti posisinya, dia terhilang juga, saudara. Jadi saudara tidak usah kaget. Jadi ketika kita mesti banyak omongan, seperti yang dilakukan oleh si sulung ini. Ada apa ini kok? Ada bunyi seruling, ada ini, sehingga ada hambanya yang beritahu bahwa si bungsu telah kembali lagi, yang mati telah hidup kembali, saudara. Terima kasih, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya rasanya itu yang bisa saya sampaikan, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya Bu Novi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk mengampuni. Sekalipun berat ya, saya percaya sering banyak orang berkata pada saya, "Gak bisa Bu, sulit Bu mengampuni." Ya, tapi mari kita ingat kembali betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, yang sudah mengampuni kita. Seberapa buruknya kita, Tuhan mau mengampuni kita. Amin, saudara. Mari kita mau belajar memiliki kasih, memiliki karakter Bapa di dalam hidup kita. Kita mau hati kita ini dipenuhi dengan kasih-Nya. Kita mau menjadi orang yang memiliki inisiatif untuk mengampuni. Jangan menunggu orang yang bersalah itu yang minta maaf kepada kita. Tapi kita mau punya inisiatif. Aku mau mengampuni dia. Berat, ya, betul. Tapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengampuni. Oh, haleluya, terima kasih. Syukur, haleluya. Mari buka hati saudara. Buka hati saudara.
Biar Tuhan datang pada saudara menjamah hatimu. Oh haleluya. Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Haleluya. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini. Kami mau kasih-Mu Bapa memenuhi hati kami. Oh haleluya. Yesus, terima kasih. Buka hati saudara, terimalah kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, penuhi hati kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Sekali lagi naikkan pujian ini. Oh, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Tuhan mau memurnikan kita. Tuhan mau mendewasakan kita. Sebab itu lepaskan pengampunan-Mu. Haleluya. Ajar kami mengerti kasih-Mu Bapa, yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, oh kasih-Mu Bapa, kasih yang sempurna itu melingkupi setiap kami, memenuhi hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa melepaskan pengampunan kepada musuh kami, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, oleh kuasa-Mu yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Oh syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini, yang mengajar kami untuk memberikan pengampunan. Seperti Engkau sudah mengampuni kami, biar kami juga belajar untuk mengampuni sesama kami, orang yang menyakiti hati kami, orang yang membenci kami. Kami mau mengampuni mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Bapak Daud Yudo Pramono yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Semakin Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih lagi dengan hikmat pengurapan Roh Kudus, menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan warta gereja Minggu tanggal 28 Maret 2021. Yang pertama, nanti sore sekolah Minggu ceria online via Zoom pukul 5 sore bersama proyek Filipus untuk anak. Jadi anak-anak akan dimuridkan dengan proyek Filipus. Ya. Yang kedua, hari Rabu tanggal 31 Maret pukul 7:30 kita akan bertemu dalam persekutuan keluarga Allah. Yang menjadi tuan rumah adalah keluarga Ibu Windy. Tidak usah ke rumahnya saudara, kita lewat Zoom saja. Mari hadir dan nikmati persekutuan yang dekat dengan Tuhan bersama keluarga kita. Yang ketiga, hari Kamis tanggal 1 April pukul 7:30 Youth Victory Elim untuk sementara diliburkan dan pukul 7:30 itu akan dipakai untuk pukul 7 akan dipakai untuk latihan musik. Kemudian hari Jumat, saudara, hari Jumat ada ibadah spesial yaitu ibadah Jumat Agung. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus dan juga kita akan mengadakan baptisan untuk anak atau saudara Dimas. Ya, saudara, mari hadir ikuti ibadah Jumat Agung ini hari Jumat pukul 9 pagi. Dukung dalam doa ya saudara untuk saudara Dimas yang akan baptis. Pemimpin pujian yang melayani pemimpin pujiannya Ibu Asifa, singernya saya sendiri. Nah, saudara, hadirlah tepat waktu. Jangan terlambat saudara ya, karena dari awal kita sudah mulai acara yang berbeda dari biasanya. 8:30. Dimulai 8:30 saudara, bukan jam 9 tapi 8:30 pagi. Karena acaranya agak panjang, ada perjamuan dan ada baptisan, jadi 8:30 kita sudah mulai. Ingat ya saudara, 8:30 pagi. Kemudian hari Sabtu tanggal 3 April pukul 5 pagi diadakan doa fajar. Doa pagi saudara ya. Penyembahannya yang memimpin penyembahan Ibu Windy, renungan dari Bapak Gembala. Dan malam harinya pukul 6 diadakan latihan musik untuk ibadah Paskah. Yang keenam, hari Minggu. Nah, ini hari raya kita saudara ya, jangan sampai terlewatkan, ini penting sekali. Hari Minggu tanggal 4 April pukul 9 pagi ibadah raya spesial Paskah. Pemimpin pujian saudari Siska, singernya saudari Tiara. Ya. Singernya saudari Tiara. Nanti Mbak Siva lagi. Oke. Kemudian selanjutnya mari saudara tetap setia mengikuti Komsel Victory hari Minggu pukul 7, Komsel Daud hari Minggu pukul 7 juga, dan Komsel Faith hari Jumat pukul 6. Siapkan diri saudara untuk hidup dalam firman dan bertumbuh. Selanjutnya terima kasih atas persembahan dan persepuluhan yang sudah Bapak Ibu berikan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Percayalah saudara tidak menabur di tempat yang salah, saudara menabur di tempat yang tepat, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Bagi saudara yang rindu untuk memberi persembahan dan persepuluhan dan juga mungkin ada persembahan Paskah, saudara bisa sampaikan melalui rekening BCA atas nama Siska Ayuruli atau melalui Shopee Pay. Tetaplah semangat beribadah, jangan kendor, tetap setia dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Kami mau memuji kebesaran-Mu sebab Engkau ajaib.
sukacita kami semakin melimpah ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan. Karena hadirat-Mu memberikan sukacita, hadirat-Mu memberikan kekuatan yang baru bagi jiwa dan roh kami. Terima kasih. Bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Untuk kebenaran firman-Mu, untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah semuanya itu manis, Engkau dengar dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mengucap syukur berkat-Mu Tuhan atas setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini, baik yang online maupun yang onsite. Bapak, kami menyerahkan juga setiap rencana ke depan untuk gereja-Mu, untuk ibadah Jumat Agung, kami serahkan dalam tangan kuasa pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah di ibadah Jumat Agung itu sungguh-sungguh kami Tuhan mengingat kembali kasih-Mu yang besar, mengingat kembali pengorbanan-Mu, dan bukan kami hanya mengingat, tapi kami mau hidup di dalamnya, yaitu mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Terima kasih Bapak, berkati juga ibadah spesial Paskah pada hari Minggu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Segala apa yang menjadi kebutuhan dari panitia Paskah, Bapak kami serahkan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai, dan Engkau mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas Indonesia. Bersyukur Tuhan kalau jumlah penderita COVID sudah mulai menurun, itu semua karena campur tangan Tuhan. Berkati pemerintah yang sudah berusaha memberikan vaksin, Tuhan kami berdoa supaya pemberian vaksin itu dapat segera selesai, baik yang pertama maupun yang kedua. Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu juga atas kota Surabaya yang kami kasih, yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan, biarlah kota Surabaya tetap di dalam penyertaan Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kota ini menjadi kota yang baik, kota yang menjadi teladan buat kota-kota yang lain. Kami percaya di kota Surabaya pun akan terjadi kebangkitan rohani, pemulihan gereja-gereja, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkat-Mu juga atas Beratang dan sekitarnya di mana gereja kami ada. Berkati setiap warganya, jadi warga yang sejahtera, warga-warga yang diberkati, warga-warga yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur padamu, kami serahkan segala doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, sebentar kami anak-anak-Mu akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami yang di gereja, kami akan kembali pulang. Kami yang di rumah, kami melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Mohon pimpinan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, angkat tangan-Mu, terimalah berkat daripada Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengikat dan mempersatukan kita satu sama lain sebagai tubuh Kristus yang utuh yang tidak terpecahkan, menyertai hidupmu, serta penyertaan, penghiburan, sukacita oleh karena Roh Kudus, memimpin langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, diberkatilah dalam pernikahan dan rumah tanggamu, diberkatilah studi, karir dan masa depanmu, diberkatilah engkau dalam perjodohanmu. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita mengucap syukur. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, saudara, tambahan pengumuman, setelah ini dilanjutkan kerja bakti. Bagi saudara yang mau bantu tidak apa-apa, kita akan membersihkan kolam baptisan ya, karena akan dipakai pada hari Jumat. Terus kemudian hari Selasa secara khusus saya mengundang seluruh pengurus divisi pelayanan yang ada di gereja kita untuk bertemu daring ya, lewat Zoom. Kita akan membahas tentang Paskah. Karena saudara masing-masing punya anggaran toh. Nah, kita akan bicarakan tentang anggaran saudara. Ya, tolong disiapkan. Hari ini kan harusnya proposalnya masuk sehingga
dari gereja bisa mengkalkulasi kebutuhan Paskah kita. Dan kemarin pengurus juga rapat, rencananya juga ada Paskah juga ya. Nah, tolong anggarannya juga dimunculkan sehingga kita bisa gereja bisa mensupport pelayanan saudara. Itu ya saudara. Nah, untuk Selasa yang ikut AMI saya sudah mintakan izin ke Pastor Bayu ya. Jadi pengurus yang ikut AMI hari Selasa sudah diizinkan oleh Pastor Bayu untuk menghadiri rapat kita. Karena memang kita ini kehabisan hari saudara ya, dengan banyaknya kegiatan pendewasaan iman. Nah, Selasa ini tetap kita menjadi prioritas kita juga kalau sewaktu-waktu kita ada pertemuan koordinasi untuk pelayan Tuhan ataupun pengurus. Begitu ya saudara. Ini yang bisa saya tambahkan, nanti undangannya menyusul ya di grup ya tentang pertemuan rapat pengurus hari Selasa pukul 7:30 malam. Itu saja dari saya. Baik Bapak Ibu yang di rumah, Shalom. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di sini. Tuhan memberkati semuanya. Ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jangan lupa hari Jumat ya, ibadahnya lebih awal karena acara kita agak panjang ya. Jadi saudara standby di depan laptop atau HP-nya ya jam 8:30. Jam 9 kurang seperempat kita sudah mulai ibadah ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sudah difoto? Oh belum difoto, jangan live dulu, open kameranya dulu. Oke ya, nanti akhir tahun kita buat kalender. Ya foto dulu ya, open kamera. Ya saya hitung ya. Ayo Mbak, sudah. Bentar. Ya, 1, 2, 3. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.